Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Kita berjumpa lagi, bertemu lagi, bermuajah lagi dalam acara jumpa Jumadi dalam pandangan bersama dengan Presidium MPR-ku. Ini luar biasa, lembaga yang sangat luar biasa. Ini belum ada duanya di Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Belum ada duanya. Ini yang kita mau tahu sebentar ini, tujuannya apa, kenapa kemudian siapa yang melatar belakangi sehingga ini kemudian terbentuk. Ini yang kita tahu karena mengambil nama yang sangat luar biasa. Jumirsa, ini nama yang diambil ini luar biasa. Ini lembaga tertinggi negara sebelum amandemen 4 kali. Ya. Undang-undang Benar, dasar benar, negara benar. kita ini luar biasa. ini luar biasa. Lembaga tertinggi negara. Ya, lembaga tertinggi negara. Tapi setelah adanya amandemen, lalu kemudian kesetaraan lembaga sehingga ada Lembaga check tinggi negara. and balance, maka Ya. tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Yang ada adalah lembaga tinggi negara. Di dalamnya kan ada presiden, DPR, MPR dan sebagainya. Saya kira mengawali daripada jumpa kita ini, kita ingin mendengar ini penggagasnya ini, atau apakah secara kemudian spontan ini, atau memang ada yang kemudian melakukan lobby-lobby. Dan kita mau tahu perannya nanti di Kabupaten Kolaka Utara ini seperti apa. Karena ini yang saya lihat ini, wah, orang jago-jago semua ini. Orang media semua ini yang siap ini ya, Lintas profesi. membuat Kolaka Utara ini insya Allah menjadi lebih baik. Saya kira bukan insya Allah kan Kolaka Utara menjadi lebih baik. Saya kira itu niat utamanya. Kita mulai dari Iya. Pak Agus mungkin. Silakan Pak. Saya langsung saja bahwa nama MPR-ku ini diawali sebuah pemikiran saya awalnya dengan Pak Andi. Boleh telepon saya karena saya mau kembali dari Makassar. Kalau kita bisa bentuk wadah satu yang dapat berberi kontribusi pemikiran konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kolaka Utara. Saya bilang yang penting Adinda pulang. Adapun lembaga kita bentuk tahun depan karena sudah banyak di Kolaka Utara ini lembaga-lembaga tapi gampang dimatikan oleh pemangku-pemangku kepentingan. Nah, kita harapkan sebuah bentuk tersendiri nanti kita promosikan bersama. Sepakatlah pada saat itu, kemudian kami mencoba merumuskan satu nama, MPR-ku. Dengan dasar pertimbangan bahwa MPR-ku ini sebuah majelis dilatar belakangi oleh satu pemikiran bahwa kepemimpinannya bersifat kolektif, bersifat majelis. Segala keputusan nanti dibawa di atas meja majelis. Setelah sepakat itu tadi, saya silakan hubungi teman-teman dengan catatan kalau sedapat mungkin ada 2 syarat. Coba dihubungi teman-teman semua aktivis dari media, pengacara dan lain-lain, beberapa latar belakang. Yang kedua, lebih bagus lagi kalau semua yang ada nanti menjadi presidium dalam kerangka politik ke depan ini semua ada yang punya hatinya. Ada misalnya si A kebetulan hatinya ada di calon bupati di Mardin, si B calon bupati misalnya Anton, si C calon bupati misalnya si Marling, si D calon bupati. Nah, misalnya ini kata misalnya tadi. Misalnya si C, si D calon bupatinya misalnya Nur Rahman. Nur Rahman. Silakan hadir di situ untuk mencerminkan, untuk tidak dicurigai bahwa kehadiran lembaga ini untuk dalam untuk politik. Itu kita mau tepis. Iya, betul. Kita mau tepis itu. Bahwa kita hadir memang suatu misi yang mulia, bukan untuk kepentingan politik. Adapun, nah ini memang kita tepis dari awal. Adapun nanti ke depan ternyata berpihak ke A, silakan. Tapi jangan bawa nama lembaga ini. Karena lembaga ini kita harap menjadi sebuah lembaga sosial kontrol sebagai penyeimbang terhadap dominasi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan oligarki yang notabene selama ini masyarakat tidak berdaya. Itulah tantangannya, Ustaz. Oke. Akhirnya beliau yang hubungi teman-teman. Terima kasih. Ada tadi yang menarik ini. Kelihatannya lembaga ini dibentuk independen. Ya, benar. Artinya tidak ada intervensi dari siapapun, bahwa memang dibentuk ini sebagai, saya kira mitranya pemerintah juga menjadi fungsi kontrol. Saya kira itulah yang luar biasa.
Cuman sedikit ya, apa mungkin ini bisa independen dalam pemikiran kita ketika misalkan masing-masing membawakan si ini pendukungnya ini tadi sudah disebutkan satu-satu ini. Nah katakanlah siapapun nanti yang terpilih jadi Bupati Kolaka Utara, biasanya kalau kita ini punya dukungan yang terpilih, enggan kita untuk apa lagi melibatkan orang lain. Setidaknya kalau ada perasaan yang tidak nyaman, ya kita Tommy yang ngomong, jangan dilibatkan orang lain. Saya kira ini mungkin, apa mungkin itu melalui lembaga ini. Ya. Ya istilah kami ini lembaga apapun itu yang kita akan bentuk, yang penting jangan lemah fisik. Ya lemah fisik dalam artian ya kadang dibenturkan dengan kepentingan, dibenturkan dengan iming-iming. Iya. Nah, kemudian ya semua pada lemas. Nah itu yang terjadi. Dan begitu. Hari ini hampir semua para aktivis seperti itu. Iya. Jadi maksud kami ini, ya sebenarnya lembaga ini kita pikirkan ini dalam bentuk keresahan. Dari keresahan masyarakat, keresahan para aktivis, keresahan semua elemen masyarakat di Kolaka Utara dengan lemahnya kontrol sosial yang ada di masyarakat. Sehingga semua persoalan-persoalan yang ada di tingkat masyarakat ini kelihatannya ketika berada pada lembaga pemerintahan maupun lembaga eksekutif terbantahkan, mentah. Nah, karena kenapa tidak ada dorongan dari arus bawah, nah, tidak ada kontrol yang kuat dari bawah. Maka sesungguhnya ini yang pertama. Nah, sehingga ketika saya diajak oleh Bang Agus, Bang Andis, wah ini menarik. Iya. Nah, saya sendiri yang berada di DPRD ini merasakan itu. Ya. Bahkan kadang teman-teman itu saya ajak di warung apa demo saya supaya DPR juga ini mau kerja. Ya, atau kalau mau ngopi di DPR aja. Nah, supaya kita di sana di samping ngopi gratis, kita juga serap ide-ide dari masyarakat. Sebenarnya ini yang punya kelemahan kita di Kolaka Utara ini. Oleh karena tidak ada kelompok-kelompok yang bisa memberikan satu tawaran-tawaran solusi itu. Artinya Bapak selain daripada di lembaga ini sebagai anggota dewan, posisi anggota dewan juga sekarang ini memang dirasakan ya bahwa lemah dalam fungsinya sebagai sangat dirasakan. Iya. Kemudian ya tujuan kita ini bernegara kan bukan hanya bagaimana mengiming-imingkan masyarakat tentang program-program. Tetapi buat apa sejumlah program yang ditawarkan oleh pemimpin kita ini kalau tidak ada duitnya, Pak? Nah, tidak ada duitnya, padahal untuk mendapatkan PAD di Kolaka Utara ini luar biasa. Salah satu diantaranya sektor pertambangan. Yang mana sektor pertambangan yang begitu punya deposit yang begitu besar di Kolaka Utara ini tidak optimalkan oleh pemerintah, tidak dioptimalkan, bahkan tidak dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, salah satu contoh misalnya mungkin kewenangan pertambangan yang ada di pihak pemerintah pusat. Ya. Sehingga membuat pemerintah daerah ini, ya itu tadi lemas lagi. Lemas. Padahal sesungguhnya kalau kita sadar bahwa di balik kewenangan pusat ini ada kewenangan daerah, ada hak. Kira-kira kehadiran MPR ini, lembaga ini efektif untuk itu? Insya Allah. Kita akan berupaya bagaimana menunjukkan kepada pemerintah bahwa ini hak Anda. Ini caranya untuk mendapatkan PAD yang baik. Tetapi pemerintah saat ini juga tidak akan berdaya tanpa ada arus deras dari bawah. Nah, kehadiran MPR inilah yang mencoba untuk memberikan gagasan kepada pemerintah, kepada pihak eksekutif, bagaimana bukan hanya dalam sektor politik, dalam sektor sosial, tetapi juga ekonomi bisa berkembang. Kita bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan PAD dalam sektor pertambangan khususnya maupun kelautan. Saya kira begitu. Luar biasa. Saya kira ini kalau kita mendengar ini kita penuh optimis, Gemirsa, bahwa tujuannya ini dibentuk ya sebenarnya bukan tandingan pemerintah, tetapi adalah merupakan pemerintah untuk melihat Kolaka Utara hari ini dan yang akan datang menjadi lebih maju lagi. Saya kira mungkin ada, silakan. Ya, terima kasih Pastor. Jadi
pada dasarnya kehadiran lembaga ini kan sebenarnya diawali dengan pembentukan koalisi. Kenapa harus koalisi? Kita melihat bahwa untuk melakukan counter terhadap penguasa atau kekuatan besar yang ada di Kalimantan Utara, mau dari pihak oligarki maupun pemerintah daerah, dibutuhkan juga sebuah kekuatan besar untuk melakukan itu. Tapi bukan berarti kita bicara oposisi. Ya, oposisi ya. Bicara kontribusi terhadap daerah, terhadap negara, ini kan banyak bentuknya. Walaupun misalnya kita punya daerah yang kaya, punya negara yang kaya, tapi kekayaan atau uang negara itu atau apabila atau berbeda itu dikelola secara ugal-ugalan, misalnya tidak tepat sasaran, kan tidak bermanfaat juga ke masyarakat. Ya, kita mau hadir sebenarnya bagaimana meluruskan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan peraturan yang ada. Artinya apa? Kalau pemerintah daerah misalnya, anggaplah kalau kita bicara pemerintah daerah karena kita berada di Kalimantan Utara, ya bagaimana kita meluruskan, kita kembalikan karya sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana dana itu dikelola secara efektif. Bukan berarti kita mau jadi oposisi, ya, tapi kita ingin berkontribusi bagaimana ini semua betul-betul dimanfaatkan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat. Nah, di Kalimantan Utara saya melihat kan banyak lembaga, banyak ormas, banyak organisasi ini, tapi hampir semua tunduk di bawah pemerintah daerah. Gitu. Karena mereka seperti tidak bisa hidup tanpa berada di lingkaran penguasa seperti itu. Ini sebuah kesadaran ya. Sebuah kesadaran. Makanya pada saat kami ingin membentuk ini spontanitas sebenarnya. Kita telepon teman-teman, ternyata hampir semua teman-teman serius. Karena saya melihat teman-teman ini merasa punya tanggung jawab, punya rasa cinta terhadap daerah ini sebenarnya. Gitu. Mereka semua tahu karena mereka ini kan orang lapangan yang tahu betul seperti apa masalah yang ada di Kalimantan Utara. Gitu. Nah, selain misalnya kita sebagai lembaga yang melakukan counter, tapi kita tidak mau bahasa yang terlalu narsis oposisi bukan. Ini bentuk kontribusi juga. Kita juga sebenarnya berpikir dengan hadirnya koalisi Majelis Perjuangan Rakyat ini atau kita singkat dengan MPRT ini, bagaimana membantu pemerintah daerah yang sebenarnya supaya ke depan ini memiliki penghasilan yang besar atau PAD lah, peningkatan PAD lah. Misalnya ini kan kita tidak jelas sekarang berapa misalnya PAD misalnya dari sektor tambang yang masuk ke daerah. Berapa CSR misalnya yang masuk ke daerah dari sektor tambang. Atau dari perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara CSR ini ya bukan hanya bicara tambang saja. Tapi bicara tentang semua bentuk perusahaan perseroan yang ada di daerah. Gitu. Itu punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Atau dia punya tanggung jawab CSR, mengeluarkan CSR seperti itu. Nah, kita melihat bahwa dari segi regulasi, ini kan kita bisa dibilang daerah yang punya atau daerah otonomi. Tapi saya melihat bahwa kata otonomi itu sebenarnya hanya topeng belaka. Karena dari segi kewenangan daerah, bisa dipastikan bahwa sebenarnya kita ini hampir dipastikan tidak punya kewenangan. Bayangkan dari segi pemberian izin apa sekarang yang dimiliki oleh daerah? Dari segi tambang C saja. Bupati sekarang tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan tambang dari segi itu saja. Tambang C, apalagi kita bicara tambang dari segi golongan A, B, A dan B misalnya. Itu misalnya kayak nikel dan sejenisnya. Nah, ini yang bentuk kepercayaan kita. Nah, karena regulasi yang mengatur seperti itu sehingga pengusaha atau oligarki yang menjadi pemegang ibu Kalimantan Utara ini seperti melihat pemerintah daerah ini sebelah mata. Saya pakai pemerintah daerah ya karena ini paket bupati dengan DPR ini dilihat sebelah mata karena dilihat dari segi regulasi atau undang-undang DPR ini tidak punya gigi pemerintah daerah ini tidak punya gigi untuk mengontrol misalnya oligarki tambang ini. Saya pakai bahasa itu karena itu lagi ngetren oligarki ini kan. Nah kita hadir sebenarnya bagaimana membackup pemerintah, apa bisa kita bantu dari segi itu gitu. Kita mau hadir ke depan bagaimana memastikan misalnya seluruh pengusaha tambang ini berkantor sesuai, bagaimana seluruh pengusaha tambang yang ada di Kalimantan Utara ini betul-betul menyelesaikan semua kewajibannya. Gitu. Nah, kalau regulasi mengatur misalnya ada kewajiban PAD, CSR, bagaimana itu dipatuhi itu dan diselesaikan. Ketika misalnya kita bicara aturan bahwa ada kewajiban misalnya seluruh penambang dari segi reklamasi, bagaimana kita memastikan atau membantu pemerintah daerah untuk membuat komitmen dengan seluruh pengusaha untuk bagaimana misalnya setiap sudah menambang dia menjalankan kewajibannya dari segi reklamasi misalnya. Ini kan yang terjadi kita di Kalimantan Utara, orang menambah secara ugal-ugalan tapi dari segi reklamasi lingkungan ini rusak dan tidak dilakukan reklamasi secara benar yang sesuai dengan standar.
Saya ini mungkin dari tahun ya 2020-an ini sepertinya belum ada reklamasi di Kolaka Utara sejak jalannya lagi tambah dari tahun 2011, 2012, 2013 itu belum pernah lagi dilakukan reklamasi. Nah itu yang kita ingin hadir membantu pemerintah daerah untuk melakukan itu. Kita ingin daerah ini betul-betul punya PAD yang tinggi lah, karena buat apa kita dikenal sebagai daerah yang kaya, punya lokasi tambangnya luas, tapi kita menjadi daerah yang miskin dari segi penghasilan. Dan itu kan tercermin dari data bahwa kita kalau tidak salah ya urutan kedua ya sebagai kabupaten termiskin di Sulawesi Tenggara dari segi jumlah masyarakat yang mendapatkan BLT itu Miskin ekstrim lagi. atau miskin ekstrim lagi seperti itu. Ya mungkin sementara begitu, mungkin teman-teman ada yang Luar biasa Jumirsa. Artinya apa yang saudara-saudara kita ini harapkan untuk Kabupaten Kolaka Utara ini, sebetulnya kita penuh optimisme bahwa ke depan memang keberadaan kita ini sebetulnya jangan seperti pepatah Arab mengatakan wujuduhu ka'adamihi. Ada dengan tidak adanya kita sama saja. Kita mau keberadaan kita ini betul-betul memberikan sesuatu kontribusi kepada daerah ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ada sebetulnya tadi terkait dengan yang disampaikan tadi ini bahwa sebenarnya daerah Kolaka Utara ini karena dua ya, SDA sumber daya alam dan sumber daya air. Ini luar biasa, kebetulan ada di samping saya ini yang sudah akrab dengan bicarakan masalah air. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sumber pendapatan asli daerah, Pak, ada yang kemudian kami gagas kemarin itu mungkin nantilah tugasnya lembaga ini melihat itu, sebab yang sesungguhnya Kolaka Utara ini sebenarnya luar biasa, potensinya luar biasa. Sisa kita ini, bisakah kita ini melihat itu potensi yang ada? Karena kan didukung oleh, saya kira kalau bicara juga SDM, nah kita tidak kurang juga. Hanya persoalannya lagi kalau tadi dikatakan seperti itu, mau atau tidak. Siap, terima kasih. Jadi saya bercerita tentang awal saya gabung di MPR ini. Saya diajak dengan teman-teman untuk gabung, dengan mendengarkan program-programnya. Saya sangat apresiasi untuk program-program itu, sehingga saya mau bergabung. Namun saya harap mudah-mudahan dengan berjalannya MPR ini, yang pertama konsisten dengan kita punya organisasi ini bisa berjalan, kemudian target-target kita ke depan sebagai kontrol untuk pemerintah dan masyarakat Kolaka Utara itu bisa berproses dengan baik. Sama yang dikatakan tadi dengan Pak Agus, Pak Andi, dengan Pak Dewan, bahwa itu semua memang perlu pengontrolan, perlu dikontrol, perlu dibantu bagaimana pemerintah atau pihak-pihak yang terkait ini bisa menghembuskan dari bawah ini supaya bisa berjalan. Nah, itu. Sehingga saya katakan bahwa apa yang disampaikan dengan Pak Andi tadi itu bahwa menyangkut persoalan tambang, bahwa ada PAD, ada CESAR. Setahu saya itu sudah berjalan. Cuman kami belum tahu seperti apa program yang berjalan seperti itu dan program apa yang sedang dijalankan. Itu yang mungkin perlu memang kita kaji seperti apa, mungkin berdiskusi dengan pihak yang terkait, dalam hal ini mungkin pemerintah seperti apa. Kalau memang masih ada kekurangan atau masih ada kesalahan di situ, ya mungkin bisa kita luruskan. Kemudian terkait untuk persoalan masyarakat, yang mungkin yang dikatakan bahwa mungkin ada penindasan dengan kebijakan pemerintah yang mungkin tidak memihak kepada masyarakat yang kecil. Ya, harapan saya ini MPR lah bisa menjadi pengayomnya atau sebagai tombak untuk masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara. Itulah harapan saya. Saya kira ini menarik. Ada muncul di dalam pikiran saya tadi ini bahwa begitu beliau berbicara, yang ada terpikir oleh saya benar juga ini. Semua pendukung-pendukung ini harus disatukan. Jadi sangat memang tidak memungkinkan untuk dijadikan lembaga ini menjadi penguatan bagi pihak-pihak tertentu. Sebab masing-masing ada di sini nih, mungkin saling nanti duduk bersama, yang merumuskan, yang tentu selalu kita berbicara tentang keseimbangan itu tadi. Mungkin ada tambahan dari
Terima kasih. Saya rasa ini MPR itu sangat luar biasa. Ini adalah bagian daripada suatu paguyuban yang bisa menyatukan kita dari beberapa lembaga ini. Karena di sini saya lihat mulai dari apalagi namanya pengacara. ya bergerak di dunia non litigasi sampai di litigasi. Karena di sini ada pengacaranya, ada juga wartawannya, ada juga LSM-nya. Seperti Ada saya. wartawannya. Saya dari lembaga pemantau penyelenggara negara RI. Saya merasa sangat mengapresiasi lembaga ini karena apa? Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah jelas seperti apa atau mekanisme apa yang harus dia lakukan di saat kami sudah eksis di lapangan. Maksud saya bukan lagi di lapangan yang kayak kemarin yang kita perdebatkan itu. Itulah tadi cuma dua. Bergerak di dunia apalagi namanya non litigasi maupun di litigasi. Kalau bicara di litigasi ini kan saudara teman-teman pengacara. Kalau non litigasi itu kan sudah kami lah, wilayah kami itu. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan karena selebihnya tadi teman-teman sudah sampaikan semua. Iya. Bahwa kemudian memang kalau Utara ini mau dibawa kemana, yang penting kita sama-sama mikirkan itu. Jujur saja kalau bicara tadi tentang SDA, sumber daya alam, yang sudah ada saja ini kan seringkali digunakan ya semau-maunya kita tanpa harus mempertimbangkan minus plusnya. Contoh misalkan ikan, kenapa Kolaka Utara mahal ikannya, sementara Kolaka Utara dari ujung selatan sampai utara ini semua laut. Kolaka Timur yang naik ke Gunung Sanyang seperti di Singgere sana itu, kalau ada uang 10.000 masih bisa beli ikan, Pak. Iya. Pak Dewan nih. Kalau di Kolaka Utara ini saya kira kalau 10.000 kita bawa ke pasar, kayaknya kita hanya datang kecewa di sana. Nah, ini mungkin perlu pertimbangan juga sebabnya apa, mungkin ini yang perlu kita lihat. Apa sebabnya? Ini mungkin perlu pendekatan-pendekatan atau kemudian memang melibatkan pihak-pihak tertentu yang kemudian memang harus melakukan pencegahan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW katanya tadi Ustadz kita ini semua ya, karena pengurus DMI juga, marra aminkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kamu melihat bentuk kemungkaran itu, robah dengan tangan, dengan kekuatan. Saya kira lembaga ini punya kekuatan. Kita ingin merubah dengan lembaga ini. Fa'ilam yastati, kalau ternyata kekuatan tidak bisa, fabilisani. Mari kita sama-sama bicara sehingga orang merasa tidak nyaman melakukan itu. Minimal kalau ada orang sudah melakukan secara sembunyi-sembunyi, itu artinya bahwa merasa tidak nyaman melakukan karena merasa bahwa perbuatannya itu tidak benar. Kemudian fa'ilam yastati fabiqalbi wa dzalika adaful iman. Ternyata diam itu adalah menandakan iman yang sangat lemah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Artinya kalau sudah lemah biasanya habis itu. Karena dengan kondisi tertentu. Mungkin ada tambahan? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya alhamdulillah dengan lembaga ini artinya kalau kembali ke profesi masing-masing, saya kan dari istilahnya dari media. Artinya pekerjaan media kan sudah ditahu kontrol sosial. Jadi dengan terbentuknya MPR Kolaka Utara ini artinya akan menambah kekuatan marwah kontrol sosial itu sendiri. Di mana MPR itu kan di dalamnya mulai dari ada eksekutifnya, kemudian ada dari Legislatif. LSM-nya, kemudian ada dari LBH-nya, kemudian dari Mantan eksekutif, legislatif. iya tokoh masyarakatnya. Nah, jadi yang membuat suatu warna yang mungkin beda dari lembaga-lembaga lain, MPR ini dari kesekian warna menjadi satu. Jadi dari perbedaan itulah kami menjadikan satu. Bagaimana caranya pandangan kita ke depan itu, bagaimana kita mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di Kolaka Utara. Selain kita menjadi kontrol sosial, kita juga bisa menjadi kontrol kritik bagi pemerintah ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. Karena kita ketahui sendiri bahwa di Kolaka Utara ini kita sangat kaya loh dengan sumber daya alam. Nah, inilah yang kita ingin, bagaimana menyatukan kita punya misi, mengajak pemerintah Kolaka Utara untuk dapat memberdayakan potensi-potensi yang ada di Kolaka Utara. Jadi ya harapan kami mudah-mudahan dengan terbentuknya MPR Kolaka Utara ini, kedepannya kita bisa bersama-sama pemerintah untuk membangun daerah kita ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saya kira begini Pak Ustaz.
Jadi MPR Kolaka Utara ini kan terdiri dari 9 presidium ya. 11 presidium. Jadi dari 11 presidium ini terdapat di antara beberapa presidium ini terdapat beberapa lembaga. Seperti saya misalnya dari KPK Intim. Ya, ada dari advokat. Ya, saya ketua LBH. Dari 11 presidium ini nanti akan dibagi setiap divisi-divisi. Jadi mungkin yang seperti saya misalnya yang banyak selama ini eksis di kelautan, di laut Indonesia, mungkin saya akan ambil divisi perikanan. Kemudian beliau ada di pertambangan juga begitu, kan pertambangan. Kemudian ada perkembangan sosial di masyarakat. Juga ada kontrol pemerintahan. Jadi semua divisi-divisi ini akan lengkap semua. Dan itu akan kami ramu nanti setiap persoalan-persoalan itu, masalah-masalah itu kita akan buat pokok-pokok masalahnya, ya analisis SWOT-nya bagaimana, kemudian kita simpulkan. Di mana kendalanya, di mana masalahnya, bagaimana penyelesaiannya. Jadi semua ini punya divisi masing-masing, tetapi pada saat membicarakan persoalan-persoalan itu kita akan kumpul semua, melihat semua di mana kekurangannya, kekuatannya, peluangnya dan sebagainya. Saya kira begitu. Jadi lembaga independen yang namanya MPR strateginya dalam melakukan program-program ke depan, khususnya sebuah kebijakan keputusan bersifat strategis yang berkaitan dengan publik, khususnya setiap satu masalah kami bicarakan tingkat majelis. Jadi bagaikan dalam penegakan hukum, apakah kasus ini layak diangkat atau seperti ini atau enggak? Kalau kita sepakati, kita angkat menjadi keputusan bersama, yang menjadi isu bersama. Nah, ada dua ke depan kita harapkan. Rumusan-rumusan ini apakah sifatnya berkontribusi terhadap kontrol sosial atas sebuah kebijakan yang merugikan rakyat, atau sifatnya sebuah rumusan yang memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pembangunan. Katakanlah contoh, kami bisa melakukan sinergi sebuah pemikiran yang konstruktif, sebuah kontribusi pemikiran terhadap eksekutif, misalnya di sektor pertambangan, dan disinggung tadi oleh Pak Andi. Saya pertama, ternyata ada celah-celah hukum yang bisa dibuatkan regulasi oleh pemerintah daerah, sebuah peraturan daerah untuk mendapatkan PAD. Ternyata ada regulasi celah-celah hukum membuat bisa menciptakan lapangan kerja, diberdayakan oleh masyarakat, oleh pemilik modal yang berinvestasi di Kolaka Utara. Contoh pertambangan. Kesannya selama ini Kolaka Utara ini semua penambang punya iup di sini, dia hanya berkantor di mana ada base camp. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang mau dibicarakan dengan masyarakat atau karyawannya yang bermasalah, hanya baku tunjuk-tunjuk di situ hanya karyawan-karyawan. Nah, contoh, kenapa misalnya di Sorowako di sana, di Bumana, semua pengusaha pemilik iup yang melakukan eksploitasi sebenarnya di wilayah pertambangan itu wajib punya berkantor di buku. Buat kantor. Sehingga ketika ada aduan masyarakat, ada kemasalahan dan kewajiban, ada tempatnya, mudah ditemui pimpinannya. Gitu. Ini yang kita harapkan. Baik, contoh lagi di Kolaka Utara ini, apalagi di utara sana, sudah terlalu banyak namanya jeti. Jeti ini bukannya dikelola oleh Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Di situ ada ruang-ruang, ada celah-celah di situ buatkan regulasi oleh pemerintah daerah, karena itu masuk kategori perubahan rakyat. Kalau jeti perubahan rakyat itu, Pak. Nah, tentu terkait dengan persoalan kebijakan perizinan tingkat daerah. Karena nama jalan dibuat sendiri oleh masyarakat, pelabuhan dibuat sendiri oleh masyarakat, itu kan perkumpulan jadi di situ, pemilik modal. Dan ini salah satu usaha. Di situ ada celah-celah hukum di situ, tapi harus buatkan regulasi. Di situ ada potensi pendapatan, Pak. Sehingga juga memudahkan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan di Kolaka Utara. Kontribusi pemikiran ini yang sangat dibutuhkan. Nah, jadi diharapkan memang ke depan ini MPR ini
di samping sebagai lembaga kontrol kepada pemerintah daerah atau semua yang terkait punya kepentingan dan kebijakan di Kolaka Utara, sekaligus sebagai lembaga independen yang dapat berkontribusi terhadap seluruh stakeholder pemangku kepentingan, baik terhadap eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Seperti itu misalnya. Terkait dengan politik, lembaga ini tidak berpolitik. Kalau toh ada personilnya, silakan jalan, tapi jangan bawa nama lembaga. Selesai pilkada misalnya, mari kita tulis 10 menjadi ikon pemersatu rekonsiliasi di antara seluruh kandidat. Inilah posisinya MPR itu. Oke? Luar biasa. Jadi bahkan bisa menjadi mediator nanti ketika terjadi antara satu calon dengan yang lain, pendukung dengan pendukung yang lain, karena posisinya berada di tengah-tengah. Ini luar biasa, betul-betulan luar biasa ini. Jadi saya kira Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, demikian saya kira tadi ini kita hanya berbicara tentang tujuannya kenapa ini dibentuk, lalu kemudian ke depan mungkin kita bicara tentang program kerja apa semua ke depan itu, siapa-siapa saja yang harus dilibatkan di dalamnya. Saya ada begitu Mungkin, silakan sebelum ditutup. Jadi kami juga ke depan akan konsen juga untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Kolaka Utara. Luar biasa. Makanya ke depan ini kita akan buat ada beberapa posko pengaduan, misalnya satu di Lambai, satu di Lasua, satu di Ngapa, satu di Batu Putih, supaya akses masyarakat untuk mengadukan masalahnya itu dekat, gitu. Dan memang kita akan siapkan pengacaranya. Karena anggaplah misalnya sebagai ketua LBH kan saya punya banyak pengacara di sini. Kita akan siapkan untuk bagaimana betul-betul memang jadi masyarakat yang betul-betul tidak mampu dari segi pembiayaan, kita akan bantu insyaallah. Seperti itu untuk sementara Pak Ustaz. Ya. Luar biasa Jumirsa, ini semakin menyemangati kita ini. Iya, iya. Jadi saya pun juga sebagai YouTuber itu juga mengatakan, tidak apa-apa. Tadi itu dikatakan, bisakah ini bahagian daripada MPR-ku? Kalau menjadi bagian bahwa ini media ini menjadi tempat kita yang menyampaikan keinginan-keinginan untuk apa yang kita mau sebarluaskan di tengah-tengah. Insya Allah, Bismillah. Iya, iya. Artinya saya siap biasa selalu bersama. Saya kira mudah-mudahan Insya Allah kita berharap tentu bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan insya Allah besok lebih baik daripada hari ini. Orang bijak mengatakan ada 1000 orang yang melakukan kebaikan, maka salah satunya kita ada di dalamnya. Kalau memang sisa 100 orang yang melakukan kebaikan, tetap kita ada di dalamnya. Seandainya hanya 10 pun tetap ada di dalamnya. Kalau seumpamanya hanya 1, itulah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tadi di teman pimpinan, tapi bagaimana lambat? Sebentar,